Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, generasi milenial Nahdlatul Ulama tersebar di berbagai bidang, terutama di politik praktis dan organisasi kemasyarakatan. Mereka memiliki peran penting dalam politik kebangsaan, politik yang membawa kemaslahatan untuk kemajuan bangsa, kemandirian, kesejahteraan, dan juga keadilan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Generasi milenial Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab besar dalam hal tersebut. Lalu, apakah mereka siap untuk mengemban tanggung jawab itu? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Pial Mediana dalam Sapa Jember. Baik, untuk membahas tema NU Milenial dan Politik Kebangsaan telah hadir di studio bersama saya kali ini Ahmad Gufron Siraj atau yang akrab disapa sebagai Ragopong. Assalamualaikum Lora, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini makin keren kayaknya nih hari ini nih. Nah, Lora, ini pemirsa juga perlu tahu di rumah bahwasanya Lora saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, sekaligus juga menjadi staf sus Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dan Lora Gopong ya, sapaan akrabnya. Iya. Kalau boleh tahu itu apa arti dari Gopong itu sendiri, Lora? Saya juga nggak tahu ya. Jadi dulu itu saya waktu di Jogja itu dipanggil oleh Ketua Umum, Ketua PCPMI Jogja pada saat itu, Pak Alek, Pak Isfahabi Abidal Aziz sekarang itu jadi salah satu ketua di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau yang pertama memanggil saya Gopong. Nah, setelah di Jakarta, Gusmen, terus sampai manggil saya Gopong, terus diikuti sampai sekarang. Baik. Nah, ini berkaitan dengan tema kita yang cukup menarik untuk kita bahas hari ini. Kondisi generasi milenial NU saat ini, apa sebenarnya yang perlu dilakukan dalam bidang politik, Lora? Saya kira NU hari ini anak mudanya sudah sangat luar biasa ya, dalam membangun kapasitas dirinya untuk menyiapkan pertarungan di masa depan dan beradaptasi ya untuk masa-masa hari ini. Ya, saya kira banyak sekali yang bisa kita ambil contoh, misalkan kayak siapa ya, ada orang Jember itu yang kebetulan ada di Singapura yang ahli IT gitu ya. Saya juga lupa nama orang Jember, orang Gresik ya. Saya lupa, dan itu pernah menjadi timnya Pak Jokowi gitu ya. Juga banyak setelah saya bersama Gus Yahya ini, ternyata banyak sekali anak-anak muda milenial NU yang mempunyai kompetensi profesional yang luar biasa gitu ya, dalam mengembangkan potensi dirinya dan mengajak kepada generasi muda NU yang lain utamanya. Ya, persiapannya saya kira kalau dalam politik sih menurut saya anak muda itu sudah terlatih ya, apalagi yang backgroundnya aktivis gitu ya. Karena aktivis itu memang cenderung melahirkan politisi. Ya mungkin hari ini sudah mulai banyak anak-anak muda NU yang mencoba mengupgrade dirinya di dunia profesional. Gitu ya. Banyak sekali. Berarti ada optimisme di situ, bukan pesimis ya. Karena mungkin kalau misalnya kita melihat secara umum, generasi milenial ini ada yang apatis dengan politik. Menganggap politik ini hanya riuhnya para elit begitu, bukan memandang sebagai rangkaian kebijakan publik yang dampaknya berpengaruh pada kita. Ada optimisme di situ berarti. Saya kira semua optimisme itu lahir sejak NU itu didirikan menurut saya. Ya kalau kita mulai sejarahnya dari sejarah saya misalkan di tahun 2000-an, 90-an misalkan. Pada saat itu ya gerakan aktivis muda Nahdlatul Ulama saya kira memandang Republik ini dengan rasa optimisme yang tinggi. Walaupun pada saat itu masih sangat terbatas ya. Karena memang pemerintahan di zaman Orde Baru itu, saya itu kan ngikutin ya. Saya lahir di zaman Orde Baru, kemudian reformasi, kemudian sampai hari ini sangat demokratis sekali. Saya melihat pada saat itu keinginan daripada gerakan anak muda NU yang pada saat itu kalau nggak keliru ada yang namanya bukan GKM, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama gitu ya, atau ada anak muda Nahdlatul Ulama, banyak sekali yang tergabung
dalam komunitas Nahdlatul Ulama yang melihat dan mengkritik kepada pemerintahan Orde Baru saat itu karena membatasi ruang geraknya gitu ya. Iya, berarti ada sebuah perbaikan atau peningkatan dari masa ke masa yang Sangat. Lora sendiri ikuti waktu itu ya. Sangat. Dan yang sangat dirasakan itu kan setelah Gus Dur ya, setelah almarhum Gus Dur jadi presiden. Kalau sebelumnya itu kan NU dan anak-anak mudanya mungkin dibatasi, bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengupgrade kapasitas organisasi Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya, bahkan kapasitas pribadinya itu cenderung tidak diberi kesempatan. Nah, baru setelah Gus Dur keran itu mulai terbuka ya untuk anak muda NU dan Nahdlatul Ulama secara organisatoris gitu ya. Walaupun Gus Dur sangat singkat sekali ya, sehingga belum terasa. Nah, sampai hari ini di zaman Pak Presiden Pak Jokowi, kita merasakan betul bagaimana kesempatan yang besar yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama dan sumbangsih pemerintah kepada Nahdlatul Ulama sangat kita rasakan, seperti Hari Santri Nasional, kemudian Peringatan Nahdlatul Ulama lainnya ya yang berkaitan dengan agenda-agenda Nahdlatul Ulama. Dan yang menarik di sini adalah kita akan menyambut bonus demografi di tahun 2030 dan juga Indonesia Emas di tahun 2045. Apa sebenarnya yang perlu disiapkan khususnya untuk milenial Nahdlatul Ulama, Lora? Kan citra yang berkembang sejauh ini, anak muda NU itu kan dianggap sebagai kelompok sarungan, santri lah ya, yang seolah-olah tidak tahu dengan dunia IT, dengan dunia profesional lainnya. Saya kira hari ini sudah banyak ditunjukkan oleh santri yang jadi kalau dari politik misalkan dari Menteri Agama kayak Gus Yakut itu backgroundnya santri, ada Bu Menaker Bu Khofifah dari menteri jadi gubernur sekarang. Banyak sekali yang bisa kita lihat transformasi dari santri yang kampungan, ya mohon maaf dalam tanda kutip ya, yang dianggap pedesaan, deso gitu ya. Hari ini sudah berkiprah di dunia profesional, termasuk di politik, banyak sekali. Bahkan juga IT, banyak sekali santri yang paham bisnis, banyak sekali. Banyak sekali kiprah yang sudah dilakukan. Bisa dilakukan banyak sekali. Baik, dan terkait dengan NU milenial ini, tentunya ada beragam kepentingan politik di situ, Lora. Lalu apa yang sebenarnya perlu dilakukan agar mereka bisa bergandengan demi pembangunan bangsa tentunya? NU itu cenderung anak muda itu dilatih dan cenderung bekerja sama dengan pihak lain untuk bersama-sama mewujudkan visi besar kebangsaan misalkan. Orang-orang itu cenderung, anak mudanya ya apalagi itu tidak mau tabrakan dengan orang lain gitu ya. Jadi memilih mencari persamaannya gitu ya. Kita ini diajari oleh para pendahulu kita, para kiai-kiai kita untuk mencari persamaan daripada mencari perbedaan. Makanya kita ini misalkan dengan kelompok lain, bahkan dengan yang berbeda agama, beda kepercayaan, itu kita berkolaborasi untuk mewujudkan visi besar yang namanya visi kebangsaan itu. Baik, dan tentunya para kalangan muda NU ini berangkat dari beragam latar belakang. Ya. Dan kita ingin mengulik, kalau misalkan tadi ada optimisme dari Lora, apa yang sebenarnya punya potensi besar, terutama generasi di Jember sendiri. Namun jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak. Oke, siap. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.